kita rekam atau video dan ditaruh di media sosial kita seperti itu. Berarti harus update ya Kak terhadap apapun yang terjadi di khususnya di SMA Negeri 1 Bangkalan. Bangkalan. Dan juga OSIS. Ya, pastinya harus update karena SMA 1 sendiri itu SMA unggulan di Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gardeners. Bertemu lagi dengan kami OSIS MPK SMA Negeri 1 Bangkalan tahun periode 2023-2024 bersama saya Ewaldo dan rekan saya Azahra. dan kita kembali lagi dengan suasana yang baru tentunya dan sangat menarik tentunya juga. Karena ini merupakan program kerja kami yang baru yaitu podcast. Di era digital sekarang ini pasti podcast ini tuh sangat menarik ya di Betul kalangan banget. muda karena podcast ini dapat menghibur, memberikan Inspirasi informasi, juga. inspirasi. Jadi kami SMA Negeri 1 Bangkalan mengadakan podcast yaitu yang bernama Obsesi, obrolan seru berisi informasi. Dan ada slogannya loh. Yaitu kita coba slogannya ya. Obsesi, Obrolan seru berisi informasi. Dan juga seperti yang kita ketahui kan remaja saat ini juga hampir 24 jam Ya, dengan pegang teknologi HP, ya. sosmed. Jadi dengan adanya podcast ini dapat memberikan manfaat nantinya dari pegang HP Iya, itu. Karena nanti podcast ini kita taruh di akun sosial media OSIS seperti IG, TikTok dan juga YouTube. Dan di podcast perdana ini kita mengundang salah satu bintang tamu yang populer dan familiar juga dan Iya. memiliki peranan penting di OSIS. Langsung saja kita sapa aja. Pasti sobat. Gardeners penasaran Iya, kan benar. siapa bintang tamu kita. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin sebelum memulai sesi tanya jawab, lebih baik Kakak memperkenalkan diri kepada sobat Gardeners. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Raden Akila Raihani Batuwo. Di OSIS saya sebagai Ketua Umum OSIS Masa Bakti 2023-2024. Keren, Keren banget, ketua Iya, Kak. umum. Baik, jadi lanjut saja ke langsung pertanyaan nih Kak. Oke. Apa sih yang ada keinginan untuk menjadi sebagai calon ketua umum OSIS di periode saat ini dan sampai detik ini bisa menjadi ketua umum? Kalau dibilang keinginan, semua orang pasti punya keinginan. Saya memiliki keinginan menjadi ketua OSIS. Pastinya ada yang ingin saya rubah di periode sebelumnya. Di periode sebelumnya ini saya masih kurang. Seperti media sosial itu masih kurang aktif di tahun sebelumnya. Makanya sekarang di 2023-2024 sebagai saya ketua OSIS, saya ingin merubah tatanan-tatanan yang kemarin kurang menurut saya. Contohnya seperti sosial media ini. Sekarang saya membuat podcast seperti ini dan juga media sosial OSIS MPK di SMA 1 Bangkalan ini harus aktif terus seperti itu. Ya, karena kan harus sesuai dengan perkembangan zaman juga ya Kak. Iya. Karena sekarang promosi tidak hanya di koran, di Iya. poster, apalagi di poster di jalan-jalan itu biaya sangat mahal. Kita efisiensi waktu dan juga uang. Seperti itu. Keren banget ya memanfaatkan teknologi Yang untuk iya benar banget. menginovasikan. Iya. Betul. Jadi harus sesuai dengan perkembangan zaman juga. Berarti sebelum dilantik ini Kak Ibat memiliki beberapa inovasi untuk lebih maju lagi ya Kak. Untuk periode kita sehingga berbeda dengan periode sebelumnya. Pastinya pasti akan ada inovasi-inovasi yang harus lebih dari tahun kemarin. Setiap tahun itu harus pasti ada perubahan dan kemajuan dari periode sebelumnya. Mungkin boleh di-spill nih seperti Iya. apa perubahan yang mau diinovasikan. Ya, oke. Inovasi pertama ya. Contohnya ini aja. Inovasi pertama saya adalah podcast. Podcast ini di tahun kemarin itu tidak ada. Media sosial itu kurang aktif dan juga di tahun kemarin itu seperti IG, TikTok OSIS itu hanya digunakan sebagai promosi. Saat lomba baru IG atau TikTok itu berjalan promosinya. Nah, sekarang saya inginnya di
media sosial OSIS ini harus tidak perlu ada acara kita baru jalan. Nah, kalau sekarang saya inginnya kegiatan apa saja yang entah itu keseruan OSIS ataupun yang ada di sekolah, kita rekam atau video dan ditaruh di media sosial kita. Seperti itu. Berarti harus update ya Kak terhadap Ya. apapun yang terjadi di khususnya di SMA Negeri 1 Bangkalan. Bangkalan Ya. ini. Dan juga OSIS. Ya, pastinya harus update karena SMA 1 sendiri itu SMA unggulan di Iya, Bangkalan. Jangan sampai kita kalah dengan SMA yang ada di Bangkalan. Kita harus mencontoh SMA yang ada di luar kota Bangkalan karena saingan kita bukan hanya SMA di Bangkalan saja, melainkan di luar SMA di Bangkalan atau di Madura itu banyak yang lebih aktif media sosialnya atau lebih saingannya lebih tinggi lagi seperti itu. Dan ini kan Kak Ibat ini sebelumnya pernah jadi OSIS di masa periode sebelumnya. Ada mungkin bisa berbagi pengalaman atau cerita khususnya bagi pengalaman atau cerita yang tidak pernah dilupakan atau berkesan banget nih Kak. Pastinya di setiap program kerja itu pasti ada cerita yang menarik. Saya akan mengambil dua saja di LDKS dan di program kerja. Kalau di LDKS saya di periode 2022-2023 itu memiliki keseruan dan cerita yang tidak bisa saya lupakan. Contohnya seperti ketika kita mau berangkat, itu kita masih ada, oh bukan, dress code yang kita gunakan tuh kalau sekarang kan kemarin itu pakai seragam. Ya. Kalau kita dulu itu memakai busana muslim karena ada acara apa itu. Karena saya lupa waktu itu tuh menggunakan dress code busana muslim. Nah, berangkatnya juga lucu. Apa ya? Di bis itu suasananya beda. Di bis itu mungkin karena ada rasa takut atau rasa apa. Di bis itu semuanya diam. Dan juga teman saya waktu itu. Karena bis berhenti 2 kali di rest area. Itu di rest area di Pandaan. Nah, di rest area Pandaan itu kita berhenti untuk sholat asar. Di sholat asar itu, ketika saya turun dari bis, teman saya itu ada di depan saya, HP-nya jatuh dan tidak bisa menghubungi orang tuanya. Teman saya itu menghubungi orang tuanya menggunakan HP saya. Kita nyampe di Pujon, kita dulu LDKS 2 itu di Pujon. Itu kita sampai di sana jam setengah 10 malam. Berarti Lama lama banget ya Kak. Karena kita masih menunggu ketua OSIS kita dulu karena masih ada lomba yang diikutinya. Nah, setelah kita sampai di sana, jalannya terjal nggak kayak kemarin di LDKS 2 kita. Kita itu masih naik ke atas, gelap-gelapan nggak ada lampu. Nah, jalan yang licin itu membuat saya harus hati-hati di saat berjalan. Teman saya juga banyak yang jatuh. Baju saya, jaket saya, semua kotor. Nah, di LDKS 2 ini juga seru, beneran seru. Karena fisik, terus mental kita, terus kedisiplinan kita itu juga diuji di situ. Contohnya saja saat kita sholat. Sholat itu sebelum ada azan kita harus sudah siap-siap dan juga harus sudah apa ya istilahnya mengampar Udah menyiapkan alat Ya. tempat sholatnya ya. karena di sana rumput semua kan. Jadinya sebelum sholat itu kita sesudah sholat itu kita tutup. Kalau kita mau beribadah lagi kita buka seperti itu. Ya. Di penjelajahan malam itu juga seru sih menurut saya karena kita dibagi kelompok menjadi 5 orang. Kita harus berjalan dari kemah, anggapannya kemah di situ harus berjalan ke Pujon ke air terjunnya. Di situ jaraknya mungkin 1,5 kilo kalau Itu malam-malam, kira-kira. Kak. Ya, itu malam-malam pukul 12 malam. Nah,
Itu karena kita gak saking jauh kan ya 1,5 kilo itu kita gak kerasa karena kita dibayangi rasa-rasa takut atau memikirkan jawaban di pos-pos yang akan kita datangi seperti itu. Nah di pos ini itu kan ada 5 pos, ada pos eh, Kesekretariatan. ya, terus ke apa ya namanya, kepribadian, bela negara, keagamaan dan juga kepemimpinan. Nah semua di angkatan saya, senior kalian ya, itu paling takut di pos 3. Karena di pos 3 ini kita benar-benar diuji kesetiaannya kepada negara. Karena judulnya aja pos bela negara. Seperti itu. Dan juga setelah kita sampai di pos 5 ya, kita loncat aja ya agar kita mempercepat waktu. Di pos 5 itu karena berhubung saya itu eh, kelompok terakhir yang diberangkatkan, jadinya sudah banyak kelompok lain yang sudah beristirahat, tapi tidak dengan saya karena saya masih di interview, kelompok saya juga di interview, ditanya-tanyakan. Jika sudah, kita boleh istirahat. Nah, saat istirahat itu kita diberi waktu istirahat selama 10 menit kira-kira sebelum azan subuh. Setelah azan subuh kita segera ke musola. Parkiran di Pujon itu kan seperti parkiran, lalu kesananya baru air terjun kan. Kita itu istirahat di parkirannya. Lalu sholat subuhnya kita sholat di musola yang ada di halaman air terjun itu. Nah, itu menurut saya sudah salah satu keseruan yang nggak bisa saya lupakan bagi saya di OSIS ini. Lalu buat program kerja. Di program kerja ini menurut saya yang banyak kenangannya ya. Menurut saya yang nggak bisa saya lupakan itu di Semansa Bakap sebenarnya. Di Semansa Bakap ini jujur fisik, kerja itu kita eh, keluarkan 100% di sana. Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Gardeners, masa Iya. bakap itu lombanya seperti apa? Mungkin ada yang belum tahu. Nah, Semansa Bakap ini memperlombakan antar SMA dan SMP futsal, volley, volley nggak ada, futsal dan basket. Kebetulan kemarin di Semansa Bakap kita mengundang SMA unggulan seperti SMA 5 Surabaya, Keren. SMA Gloria, SMA Petra, Petra 1, Petra 2 itu. Nah, di Semansa Bakap ini kita banyak keseruannya, dari kita kerja malam, pulang jam 11, terus kita bersih-bersih. Itu walaupun dikira orang itu capek ya, bersih-bersih gor itu capek, tapi bagi saya itu ada kenangannya sendiri, tersendiri. Kita dapat kekompakannya, kekeluargaannya juga kita dapat. Terus mencari sponsornya juga, uang buat acara tersebut kita dapat juga. Dan juga kita di Semansa Bakap itu kita banyak mengenal karakter orang-orang yang ada di Surabaya maupun di Bangkalan sendiri. Jadi walaupun capek-capek tetap semangat karena bersama dengan teman-teman yang lainnya ya. benar. Dan dari cerita tersebut kita kebayang, wah kayak gitu keseruannya. Jadi Iya, keren pengen banget. gak sih? Iya, pengen banget. Iya. Gitu kan. Tapi sayangnya kita baru join Iya. sekarang. Terus sebagai ketua umum sendiri ini Kak Ibat pasti memiliki keinginan untuk program-program kerja OSIS di periode 2023-2024 ini Kak. Mungkin bisa diberitahukan apa saja keinginan terbesarnya Kak Ibat ini. Keinginan saya bagi program kerja OSIS di 2023-2024 ini pastinya harus lebih inovatif lagi, lebih meriah lagi, lebih megah, dan juga harus lebih wow dari sebelumnya. Karena kita ini sebagai Gen Z ya istilahnya juga harus teknologi kita harus kuasai dan juga harus kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Karena dengan teknologi kita bisa padukan dan juga kita bisa kembangkan menjadi program kerja yang sangat menarik dan juga seru seperti itu. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman yang saat Iya. ini
Waduh, dari tadi kita gak peka lihat Kak Ibat nih sudah Bercucuran iya keringat. makanya Mungkin iya. mau ada tisu ini Kak. Karena di sekarang musim kemaraunya panjang Iya, ya. benar Iya, Kak. benar banget. Kalau Kak. kita di ruangan yang sumuk juga pasti keringat bertumbahan semua. Benar banget Kak. Dan ini pertanyaan terakhir nih Kak. Harapan Kak Ibat untuk kepengurusan OSIS MPK periode ini untuk kedepannya itu seperti apa? Harapan saya buat periode 2023-2024 ini pastinya harus jaga kekompakan. Kekeluargaan itu harus dijunjung tinggi dan juga saling menghargai perasaan dari tiap-tiap anggota. Dan juga harus eh, ditingkatkan lagi ke profesionalitas kerjanya dan juga harus semangat mencari donatur atau sponsor, mencari uang gitu. Amin, semoga harapan-harapan Kaibat ini dapat terwujud dan terlaksana di periode kami. Ya, dan semoga program kerja OSIS MPK periode ini dapat berjalan lancar ke depannya sampai nanti masa bakti terakhir. Nah, baik, mungkin perbincangan kita dengan Kak Ibat di podcast perdana ini cukup sampai di sini. Ya. Semoga tadi pesan-pesan yang disampaikan dapat menginspirasi dan Sobat dapat, Gardeners dan Ya. juga dapat hiburan juga kan? Ya. Iya. Baik, terima kasih kepada Kak Ibat sudah meluangkan waktunya bersama kami bincang-bincang di podcast perdana ini, podcast Obsesi. Semoga podcast Obsesi nanti ke depannya bakalan terus berkembang, Ya. terus sukses dan mengundang bintang tamu yang menarik lainnya. dan pastinya nanti sobat Sensala kepo siapa bintang tamu selanjutnya. Jadi jangan lupa follow akun sosmed OSIS dan MPK seperti TikTok, IG, IG, YouTube karena supaya kalian tidak ketinggalan dengan info terupdate khususnya tentang podcast Ya. Obsesi ini. Baik. Gitu. Dan juga di siswa-siswa SMA 1 ini banyak yang berprestasi kan ya. Ya, Terus benar, Kak. tentunya. kemarin ada yang sebagai wakil 3 Kacong John Ceping. Cepeng ya Kak, keren banget itu. Kita tunggu nanti kehadirannya Ya. di podcast. Bisa ditunggu kehadirannya di podcast. Stay tune terus di akun sosial media kami. Baik, saya dan Safira Zahra izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsesi, obrolan seru berisi informasi. Dadah.